halaman 24 baris akhir, baris di paling bawah, halaman 24. Fa'ilam yastabil. Halaman 24 baris paling bawah. Fa'ilam yastabil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif radhiyallahu anhu ila an qala fa in lam yastabin laka bihadzal mizan fa'ridhu 'ala al-iqtida' fa in kana fi fi'lihi اقتداء بالصالحين فهو خير وإن كان بالضد اتباعا للطالحين فهو شر فإن لم يستبن لك بهذا الميزان فأعرضه على النفس والهوى فانظر وإن كان مما تنفر عنه النفس نفرة طبع لا نفرة خشية وترهيب فاعلم أنه خير وإن كان مما تميل إليه النفس ميل طبع وجبلة لا ميل رجاء إلى الله تعالى وترغيب فهو شر إذ النفس أمارة بالسوء لا تميل بأصلها إلى خير فبأحد هذه الموازين إذا نظرت وأمعنت النظر يستبين لك خاطر الخير من خاطر الشر والله تعالى ولي الهداية بفضله إنه جواد كريم وأما الفصل الثاني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin, berkata Imam Ghazali dalam kitabnya yang hari ini adalah fa illam yastabin laka. Kemarin itu kita mau menimbang, ya, menimbang antara lintasan hati yang baik yang mana, yang buruk yang mana, ya kan? Kita mau timbang. Dan Imam Ghazali kalau mau menimbangnya ada 3 caranya, yang supaya kita tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Setelah itu nanti ada lagi tugas kita untuk memisah-misahkan yang baiknya tersebut ada dari mana sumbernya, yang buruk dari mana sumbernya, gitu kan? Jadi cara pertama katanya kemarin itu untuk kita menimbang, pertama yang paling manjur ya itulah pakai timbangan syariat, ya, pakai timbangan syariat. Kita mesti punya ilmu syariat, yaitu fikih, ya kan? Kita mesti punya ilmu fikih supaya kita tahu ini baik atau buruk. Itu yang pertama, yang paling manjur. Ya, di antara lintasan hak tersebut, kalau sesuai sama syariat maka itu baik, kalau tidak sesuai maka itu buruk. Yang berikutnya katanya, fa illam yastabin laka. Kalau enggak jelas juga dengan timbangan syariat, enggak jelas juga bagi kita, masih saru, masih rabun. Fa illam yastabin laka bihadzal mizan, dengan timbangan syariat tersebut masih enggak jelas bagi kita, mungkin bagi orang udah jelas, bagi kita enggak jelas. Maka bagaimana cara berikutnya? Kata ada cara yang berikutnya, katanya fa'aridhu, coba ditimbang lagi, dipaparkan lagi lintasan tersebut yang terlintas di hati kita alal iqtida, atas mengikut, atas timbangan mengikut, tidak mengikut. Fa in kana fi fi'lihi, apabila ternyata kalau misalnya lintasan tersebut yang terlintas di hati kita mau kita kerjakan, ada di situ iqtidaan bis sholihin, ada mengikut kepada orang-orang soleh, gitu. Jadi pakai timbangan mengikut. Jadi ini yang kalau di lintasan tersebut kita lakukan, ini kira-kira perbuatan siapa ya, gitu ya? Perbuatan orang soleh, apa bukan? Oh kalau iya benar, syariatnya memang kita nggak tahu, cuma kita lihat orang soleh itu melakukannya, gitu. Orang soleh tersebut melakukannya. Contohnya apa? Contohnya Imam Subki. Imam Subki. Di kitab fikih itu ada Imam Subki. Imam Subki ya. Imam Subki apa bukan? Imam Subki itu imam alim di zamannya, ya, paling alim di dunia bisa dikatakan di zaman itu. Ya,
orang yang paling alim di dunia di zamannya. Tidak ada yang sepantarnya ketika itu. Ya, contohnya ada disebut di kitab Bajuri bahwasanya Imam Subki melakukan mengqadha sholat orang tuanya, ibunya katanya ketika itu di Bajuri, disebut ibunya. Ketika di akhir umur ibunya, di hari terakhir ibunya sakit parah, 1 hari terakhir sebelum meninggal itu 5 waktu tidak dikerjakan, sakit parah. Imam Subki melakukan setelah meninggal ibunya mengqadha 5 waktu tersebut atas ibunya, ya kan? Itu kalau di syariat dicari nggak nemu. Boleh nggak kita mengqadha orang yang sudah meninggal? Nggak nemu. Di ilmu syariat nggak nemu, di fikih nggak ada. Kalau orang sudah meninggal ya sholatnya udah begitu aja. Kalau puasa ada, pakai mud, ya kan? Diganti pakai mud. Kalau orang meninggal belum sempat mengqadha puasanya, sakit bertahun-tahun, belum sempat sehat, meninggal 3 tahun berarti kan 90 hari, maka 90 liter, gitu kan? Kalau puasa ada syariatnya. Tapi kalau sholat nggak ada. Ditimbang-timbang di syariat, dicari di kitab nggak ada apa nemu. Oh, ternyata Imam Subki melakukan itu. Imam Subki nggak sembarangan orang. Kalau ada zaman sekarang udah nggak ada yang berani ngomong kecuali Imam Subki di zaman ini, gitu kan? Di zaman itu aja begitu. Maka itu bisa jadikan patokan, timbangan lagi. Oh, Imam Subki melakukannya. Makanya di sini kan Betawi-Betawi di sini, masya Allah. Kalau ada yang meninggal, orang itu kan boleh mengqadha, boleh ganti beras, mengkiaskan kepuasan. Jadi kalau orang sholatnya belum tidak ada yang tertinggal, belum sempat dia qadha, maka boleh diqadha oleh ahli warisnya, keluarganya, atau diganti dengan mud, dengan liter juga kan, liter. Jadi 1 hari 1 puasa 1 liter, satu sholat 1 liter. Berarti kan kalau 5 hari 5 liter. Oh, lumayan itu, ya kan? Nah, jadi apa namanya? Itu dari mana didapat? Nggak ada di syariat. Nah, itu dia. Di timbangan kedua, didapatnya di timbangan kedua. Kalau hal itu adalah sesuai dengan iktidaan bisolihin, sesuai dengan mengikuti perbuatannya orang soleh, nah gitu kan? Contohnya tadi Imam Subki. Siapa yang nggak kenal Imam Subki, gitu kan? Maka fahuwa khair, maka hal itu adalah baik. Udah, kita gantungkan perbuatan kita ke perbuatan dia. Nggak mungkin Imam Subki melakukan yang salah, gitu. Disebut di situ. Nah, disebut di situ kan? Itu timbangan kedua. Wa in kana bididdi, kalau ternyata berlawanan. Bahkan ittiba'an lit qalihin. Bahkan di situ kalau kita melakukan perbuatan tersebut itu adalah ittiba'an, mengikuti juga. Tapi mengikutinya siapa? Ketolihin tuh. Hati-hati tuh, solihin sama tolihin bedanya cuma garis doang. Solihin, tolihin. Kalau tolihin lawannya soleh. Kalau soleh orang baik, tolihin orang buruk. Tolihin, bukan salah cetak itu, memang begitu tulisannya. Tolihin, toleh, orang toleh itu adalah orang yang buruk perbuatannya. Maka kalau di situ ternyata ada pengikutan atas perbuatan orang yang buruk, bahwa syar, maka itu perbuatan adalah buruk, gitu kan? Udah, itu timbangan kedua. Yang ketiga, fa illam yastabin laka bihadzal mizan. Kalau dengan timbangan ini tidak jelas juga bagimu, kata Imam Ghazali. Ya. Maka cara ketiga, katanya fa'aridhu 'alan nafsi wal hawa. Coba kira-kira lintasan yang terlintas di hati kita, paparkan ke hawa nafsu. Demen nggak hawa nafsu kita? Gitu, coba. Ini kalau yang disuruhkan di lintasannya, gini aja. Diri kita demen nggak? Gitu kan? Ya, demen nggak? Ya. Fanzur katanya. Maka setelah kita paparkan ke hawa nafsu, lihat gimana daya tarik hawa nafsu tersebut, gimana reaksinya. Fanzur. Wa in kana mimma tanfiru anhu nafsu. Kalau nafsu tiba-tiba pasti, nah kalau nafsu mah cepet, nggak pakai lama-lama nunggu jawabannya. Coba dipaparin. Nih, terlintas di hati Anda gini, kira-kira kalau Anda lakukan gimana? Kita tanya sama diri kita. Dia cepet jawabnya itu. Kalau tanfir langsung lari, jangan, katanya gitu kan? Jangan, katanya mimma tanfiru anhu nafsu, nafratat tab'in la nafratat khasyatin tarjib. Kalau langsung dengan nafratat tab'in, memang tabiatnya lari, katanya lari, gampang itu. Nafsu paling gampang kita tahu jawabannya, paling gampang, paling cepat ya, nggak pakai lama-lama. Fa'lam,
Kalau nafsu lari daripadanya, dari nafsu, fa'lam annahu khair. Ketahuilah itu adalah baik. Yang paling coba contohnya aja, bangun malam aja, bangun malam. Jangan. Langsung itu, jangan. Bangun aja sekarang, jangan. Itu pasti langsung jangan tuh. Balik aja dulu, balik ke sini. Setengah jam lagi ya kan. Eh, Pas udah ke endus gitu bangun, coba bangun ya sekarang. Jangan, langsung tuh jangan tuh. Jangan. Itu dia larinya cepet gitu kan. Maka langsung tahu jawabannya. Kalau dia lari bangun, lawan langsung. Oh jangan, bangun aja. Emang kenapa? Oh sakit, kagak sakit. Emang sakit ente yang pegang. Oh ngantuk, nanti kan bisa tidur lagi. Kalau kurang, kalau ngantuk habis subuh kan bisa tidur lagi. Paksain aja. Pasti nanti udah bangun kita girang sendiri. Alhamdulillah dapat hadis banyak, alhamdulillah dapat ini. Dapat baca Quran banyak gitu kan. Dia sendiri ntar udah gitu. Tuh kan, keren anak kan, kata nafsu. Dia yang tadi nahan, kita yang capek maksanya, udah kita kerjain capek-capek, kita maksanya yang sombong dia. Oh, kan keren anak kan, siapa kayak anak gitu kan, gitu. Maka gampang itu. Timbangan ketiga ini gampang sekali. Kita coba paparkan yang terlintas di hati kita kepada hawa nafsu. Dia kira-kira lari atau demen. Kalau lari bagus, itu berarti bagus. Kerjain ketemu Ghazali. Fa'alam annahu khair. Wa in kana mimma tamilu ilaihi nafsu mailat tab'in. Kalau ternyata kalau kita paparkan tadi lintasan tersebut kepada nafsu, dia tamil. Dia condong kepadanya. Tamilu ilaih. An-nafsu, diri kita tuh, oh iya, kerjain. Kita curiga tuh, mesti curiga. Kerjain. Waduh, ini padahal kan hal yang berat, atau ini kan ibadah. Kok dia demen ya? Itu kita mesti curiga. Bima tamilu mainat tabi'in. Wajibillah. Jadi memang condong yang memang tabiat. La maila raja ilallah wa targhib, bukan karena mengharap pahala, tapi memang tabiatnya demen. Ketahuilah, fahuwa syarr. Ketahuilah bahwasanya kalau dia langsung kepengen kita paparin iya katanya, itu berarti syarr, itu berarti buruk. Bahwa syarrun, bahwa syarrun. Idin nafsu karena memang sifatnya nafsu. Idin nafsu ammaratun bisu. Memang sifatnya diri ini selalu ngajaknya buruk. Ya kan? Idin nafsu ammaratun bisu. Selalu ammarah. Ammarah itu mubalaghah ya, ada tambahan ya, bukan amirun. Jadi ammarah kayak alimun, allamah. Alimun itu kan orang alim, tapi kalau al-allamah itu yang alim banget, profesor deh di atasnya. Tapi kalau ini amirun yang memerintah. Tapi kalau ammarah yang selalu merintah. Nggak ada perintah dari nafsu itu yang baik, nggak ada. Nah, jadi jangan percaya sama nafsu. Ini nafsu ammarah bisu. La tamilu bi asliha ila khair. Karena di ammarah bisu sifatnya la tamilu bi asliha ila khair. Maka tidak akan condong dia dengan aslinya kepada kebaikan. Maka kemarin itu pendapat yang muktamad, bisikan nafsu itu selalu buruk. Ya itu ada dua pendapat kan. Bisikan nafsu itu 100% buruk. Kayak lawannya malaikat. Malaikat 100% baik, kalau nafsu 100% buruk. Tapi ada pendapat kedua, enggak. Nafsu seperti syaitan. Pada umumnya buruk, sebagiannya kadang-kadang tipu daya. Baik, tapi tipu daya. Kayak syaitan, 80%, 20%-nya tipu daya. Nah, jadi kalau malaikat mah 100% ya. Nah, jadi maka kalau karena nafsu tersebut ammar atau bisu, la tamilu bi asdai khair. Tidak ada keajakan lintasan dalam hati daripada dia yang ada timbul baik, tidak ada. Selalu pasti buruk. Fabi ahadi hadi mawazin. Maka dengan 3 timbangan ini, salah satunya ini sudah cukup. Kalau kita punya timbangan syariat, dia sudah ketemu jawabannya, sudah cukup. Kalau kita punya timbangan ngelihat orang soleh, tapi hati-hati orang soleh. Yang mana? Dia orang banyak matanya gimana dalam melihat orang, ya kan? Jadi ikut kita kepada seseorang itu penting. Jadi bagaimana kita bisa mengikuti orang soleh, pasti dengan ikut. Kita percaya dulu sama dia. Ya kita meyakini dia kesolehannya. Ya, ikut kita kepada orang soleh tersebut adalah penting, sehingga bisa menarik kita kepengen seperti dia, ya kan? Tapi jangan sembarangan juga. Ya ikut itu kayak ini, apa namanya? Kayak duit deh, yang gampang. Kayak duit. Ya, jadi kalau kita nggak punya duit, mau belanja gimana? Nggak bisa. Di mall banyak barangnya,
tapi duitnya nggak punya, masuk mall keluar lagi ke bawah apa-apa, ya kan? Ini orang soleh ini penuh dalam dirinya, penuh ilmu, penuh keberkahan, penuh macam-macam. Kita bisa ambil kebaikan yang banyak. Kayak di mall penuh barang. Tapi kalau nggak punya duitnya, bagaimana kita mau beli barang? Jadi duitnya untuk mendapat kebaikan dari orang soleh tersebut apa? I'tiqad. Percaya kita kepada dia, yakinnya kita kepada dia. Nah, itu dia, yakinnya kita kepada dia seperti duit. Jadi kita mesti punya duit yang banyak apa duit yang dikit? Yang banyak supaya bisa dapat baiknya banyak dari dia. Makin i'tiqad kita kepada orang tersebut, makin banyak yang bisa kita dapat daripadanya. Tapi hati-hati juga, ya orang soleh yang mana, gitu. Yang salah, duitnya banyak, ya kan duitnya banyak, masuk ke mallnya nggak ada barangnya, kosong. Ya apa gunanya? Duit satu truk dia bawa mondar-mandir, mana mallnya nggak ada barang, keluarnya kosong juga. Ya orang soleh gitu. Yang kita etikadin jangan salah. Yang mana? Kalau dalamnya kosong, ya kita punya etikad yang besar, yakin kita ya besar. Orangnya kosong, ya nggak dapat apa-apa, kosong, percuma. Duit kita bawa nggak bisa beli apa-apa, gitu. Jadi itu timbangan juga. Jadi hati-hati dalam apa ya, banyak orang tertipu dengan kemasyhuran, keterkenalan. Itu hati-hati. Itu kan mesti kita bisa memilah-milih orang, ya, orang tersebut. Itu jadi timbangan. Jadi kata Fabi ahadi hadil mawazin. Dengan salah satu daripada timbangan-timbangan ini, idza nazarta, apabila kamu melihatnya. Wa am antan nazar, sudah dilihat, didalamin lagi lihatan kita. Ya, jangan cukup sekali lihat, lihat lagi lebih dalam. Yastabinu laka. Kalau dengan begitu maka akan jelaslah bagimu khatirul khairi min khatiris syarr. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk dari tiga timbangan tersebut, ya kan? Wallahu ta'ala, dan hanya Allah Ta'ala lah waliul hidayah, yang bisa memberi hidayah kepada kita bifadlihi, dengan karunia dari Allah. Innahu jawadul karim, sungguhnya Allah yang maha baik, yang maha dermawan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.